Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di ruang belajar untuk auditing 2. Pada topik kali ini guys, jadi kita akan belajar yaitu di pokok bahasan, yaitu di pengujian substantif. Pengujian substantif terhadap apa? Yaitu pengujian substantif terhadap investasi. Apa saja yang nanti akan dipelajari dalam pokok bahasan yaitu di pengujian substantif terhadap investasi di sini? Jadi ada beberapa subpokok bahasan. Jadi yang pertama yaitu di deskripsi investasi. Jadi sebelum kita memahami kaitannya di bagaimana untuk program pengujian substantif terhadap investasi, kita perlu memahami apa sih sebenarnya investasi itu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, dalam sebuah laporan keuangan perusahaan maupun non perusahaan, jadi ada salah satu posnya di dalam laporan neraca, yaitu di bawah ada yang namanya aset investasi ya, atau investasi baik itu lancar maupun tidak lancar. Kemudian yang kedua pokok bahasan yaitu di prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca. Jadi bagaimana sih aturannya, ketentuan di dalam akuntansi yang berterima umum untuk penyajian investasi di dalam laporan neraca. Kemudian yang selanjutnya yaitu pada pengujian substantif terhadap investasi. Nah, lalu bagaimana untuk tujuan dari pengujian untuk investasi itu sendiri dalam rangka di dalam melaksanakan pemeriksaan yaitu di audit. Dan yang terakhir yaitu di program pengujian substantif ya, terhadap investasi. Apa saja yang dilakukan oleh auditor dalam rangka menguji kewajaran asersi terkait dengan di investasi. Ya, sedangkan tujuan dari pembelajaran kita yaitu dari video saya kali ini yaitu diharapkan Anda memahami kaitannya di konsep dari investasi itu sendiri. Yang kedua adalah terkait dengan di prinsip dasar akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca, dan tujuan yaitu pengujian substantif terhadap investasi serta program pengujian substantif terhadap investasi. Baik, untuk yang di pertama yaitu di deskripsi untuk investasi. Kita sering mendengar ya, banyak orang melaksanakan investasi ya, baik investasi mungkin ya investasi banyaklah di dunia ini ya. Lalu apa sih sebenarnya investasi itu? Jadi investasi. Jadi kalau saya ambil dari definisi untuk dari dalam bukunya Mulyadi, jadi investasi itu merupakan penanaman uang. Jadi menanamkan uang di luar perusahaan. Menanamkan uang di luar perusahaan yang dapat berupa ya, surat berharga ya, atau aktiva lainnya yang tidak digunakan secara langsung ya, dalam kegiatan produktif dari perusahaan. Jadi intinya adalah menanamkan uang di luar perusahaan yang dapat berupa surat berharga atau aktiva lainnya yang tidak digunakan secara langsung dalam kegiatan produktif perusahaan. Ya, menurut tujuannya investasi itu dibagi menjadi dua kelompok. Ya, jadi investasi itu ada dua kelompok. Apa saja investasi itu? Jadi secara umum berarti ada yang namanya investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Seperti apa gambarannya untuk di investasi jangka pendek itu? Jadi investasi jangka pendek itu merupakan investasi berupa surat berharga seperti saham ya, obligasi ya, surat berharga lain ya, yang ya, pasarnya relatif stabil. Jadi investasi surat berharga seperti saham, obligasi ya, surat berharga lain yang harga pasarnya relatif stabil. Nah, ini biasanya
sewaktu-waktu atau investasi yang jangka waktunya kurang dari 1 tahun atau yang mungkin bisa untuk dicairkan sewaktu-waktu. Nah, tujuan pokok jadi sebuah perusahaan untuk melaksanakan investasi jangka pendek di sini itu adalah untuk menanamkan kas yang untuk sementara waktu tidak terpakai dalam kegiatan bisnis perusahaan. Nah, itu adalah di investasi jangka pendek. Jadi perusahaan ingin menanamkan kasnya yang untuk sementara waktu tidak terpakai ya, dalam kegiatan bisnis perusahaan. Kemudian investasi jangka pendek ini disajikan di neraca, yaitu dalam kelompok aktiva lancar atau aset lancar. Jadi kalau dalam neraca itu ada yang namanya aset lancar dan aset tidak lancar. Kalau investasi jangka pendek berarti disajikan dalam aset lancar atau aktiva lancar. Yang selanjutnya yang kedua yaitu di investasi jangka panjang ya. Investasi jangka panjang ini berarti waktunya lebih dari 1 tahun. Jadi surat berharganya hampir sama dengan investasi jangka pendek, cuma biasanya jangka waktunya yang lebih dari 1 tahun. Jadi dalam investasi jangka panjang di sini itu merupakan investasi berupa saham, obligasi ya, piutang hipotek ya, wesel ya, piutang, kemudian persekot perusahaan afiliasi, sinking fund ya, dan dana pensiun. Nah, ini adalah di investasi jangka panjang. Lalu tujuannya apa untuk dilaksanakan di investasi jangka panjang di sini? Tujuan pokok jadi sebuah perusahaan melaksanakan investasi jangka panjang di sini adalah untuk memperoleh pendapatan ya, ini jadi pendapatannya berupa apa, yaitu pendapatan berupa bunga atau berupa dividen ya dalam jangka panjang, atau untuk membentuk ya dana khusus ya. Jadi atau juga bisa dikatakan yaitu untuk mengendalikan perusahaan lain melalui pemilikan saham. Jika kita misalnya memiliki saham yang mungkin ya lebih dari 50 ya persen, 51% misalnya, itu berarti kan kita punya pengendali penuh ya. Investasi jangka panjang di sini biasanya di dalam neraca ya disajikan di dalam aktiva tidak lancar. Nah, investasi ini jadi investasi jangka panjang itu di dalam neraca ya disajikan dalam aktiva atau aset tidak lancar. Nah, itu adalah di konsep atau deskripsi untuk investasi. Lalu bagaimana prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca? Jadi prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca, jadi standar akuntansi itu ada beberapa, kurang lebih ada 9. Jadi yang pertama ya, yaitu yang pertama investasi harus disajikan secara terpisah di neraca, jadi sesuai dengan tujuan investasi tersebut. Jadi masing-masing investasi disajikan secara terpisah. Jadi investasi yang tidak akan dijual dalam jangka pendek itu disajikan dalam kelompok aktiva tidak lancar. Otomatis investasi yang segera dijual dalam jangka waktu pendek berarti disajikan dalam kelompok aktiva lancar. Kemudian yang kedua, investasi jangka pendek yaitu disajikan nilainya di neraca dengan salah satu dari 2 cara, yaitu pada kosnya ya, yaitu dengan mencantumkan harga pasarnya di dalam tanda kurung ya, pada nilai mana yang lebih rendah ya antara harga pasar atau kos ya. Nilai yang lebih tinggi itu harus dicantumkan di dalam tanda kurung ya, untuk di dalam neraca. Yang ketiga yaitu prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca. Yang ketiga adalah investasi jangka panjang disajikan di neraca pada kosnya, yaitu harga pasarnya tidak harus disajikan di dalam kurung. Jadi seperti hanya dengan investasi jangka pendek. Jadi kalau investasi jangka pendek itu harga pasarnya disajikan atau dicantumkan ya dalam tanda kurung. Tapi kalau investasi jangka panjang itu tidak usah ya, tidak perlu untuk disajikan. Yang selanjutnya yang keempat adalah
harga dicantumkan ya pengungkapan yang cukup ya jika investasi jangka pendek digadaikan ya sebagai jaminan penarikan utang. Jadi harga dari investasi tersebut itu perlu dicantumkan pengungkapan yang cukup jika investasi jangka pendek tersebut itu digadaikan atau sebagai jaminan untuk penarikan utang. Kemudian yang selanjutnya adalah investasi dalam perusahaan afiliasi ya dan dalam kelompok non consolidated ya subsidiary company harus disajikan secara terpisah ya, dari investasi lain dan harus dicantumkan penjelasan yang cukup ya mengenai sifat ya hubungan antara perusahaan yang ada ya, di dalam afiliasi tersebut ya. Kemudian yang keenam, obligasi atau saham yang dikeluarkan klien ya, yang dibeli kembali ya secara treasury bond ataupun treasury stock atau disimpan dalam dana khusus sebaiknya disajikan sebagai pengurang utang. Nah, sebagai pengurang utang obligasi atau modal saham ya, atau modal saham. Jika investasi bukan merupakan sumber pendapatan perusahaan, jadi bukan merupakan sumber pendapatan, maka penghasilan yang timbul dari pemilikan investasi tersebut harus digolongkan dalam penghasilan luar biasa. Jadi di luar usaha maksud saya. Jadi jika itu bukan merupakan ya kegiatan utama perusahaan, ya investasi harus digolongkan dalam penghasilan luar usaha. Jika penghasilan bunga ya dan penghasilan dividen jumlahnya material ya berarti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, keduanya harus disajikan secara terpisah ya di dalam laporan laba rugi. Jadi harus disajikan secara terpisah. Jadi jika material mempengaruhi untuk pengambilan keputusan manajemen ataupun investor ya perlu untuk dipisah. Untuk prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca selanjutnya yaitu di laba rugi. Laba atau rugi sebagai akibat penjualan investasi jangka pendek ya yang material jumlahnya berarti berpengaruh terhadap pengambilan keputusan harus disajikan secara terpisah di dalam laporan laba rugi. Jadi masih sama. Jadi laba rugi dalam kelompok penghasilan di luar usaha. Ya. Yang selanjutnya, laba atau rugi yang timbul dari transaksi antar perusahaan yang belum direalisasikan ya dalam hubungan antara induk dan anak perusahaan harus dieliminasikan jika investasi dicatat dengan metode equity ya atau dengan ya equity method. Dan yang terakhir, untuk prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca, laba atau rugi yang timbul dari transaksi yang bersangkutan ya dengan saham dikeluarkan sendiri oleh perusahaan ya, tidak boleh diperhitungkan dalam penentuan laba atau rugi perusahaan. Jadi laba atau rugi ini diperlakukan sebagai tambahan atau pengurang unsur modal ya, pengurang unsur modal. Ini untuk prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian investasi di neraca. Untuk yang selanjutnya yang ketiga, lalu apa tujuan pengujian substantif terhadap investasi? Jadi tujuan pengujian substantif terhadap investasi di sini pada dasarnya adalah untuk memperoleh kewajaran. Nah, diperinci kembali yaitu yang pertama adalah jadi memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan investasi. Jadi tujuan pengujian substantif terhadap investasi itu adalah untuk memperoleh keyakinan ya tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan atau yang berkaitan dengan investasi. Yang kedua ya guys, jadi membuktikan bahwa saldo investasi itu mencerminkan kepentingan klien. Jadi saldo investasi itu mencerminkan kepentingan klien yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan investasi selama tahun yang diaudit. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga,
membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo investasi yang disajikan di neraca. Dan yang keempat adalah untuk membuktikan bahwa saldo investasi yang dicantumkan di neraca itu merupakan milik klien, ya, milik perusahaan yang diaudit. Kemudian yang kelima adalah membuktikan kewajaran penilaian investasi yang dicantumkan dalam neraca, wajar atau tidak kaitannya dengan nilai investasi yang dicantumkan di dalam neraca. Ya. Dan yang keenam adalah membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan investasi di neraca, wajar atau tidak jadi pengungkapan investasi di neraca itu. Ya. Selanjutnya adalah di rangka tujuan pengujian substantif ya terhadap investasi. Jadi pada dasarnya, jadi tujuan pengujian substantif terhadap investasi itu adalah untuk menguji yaitu menguji saldo akun investasi yang sesungguhnya. Jadi dalam sebuah laporan keuangan itu disediakan saldo akun investasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Kemudian dilakukan audit, kita periksa adalah dalam rangka untuk menguji kewajaran dari saldo akun investasi yang sesungguhnya. Makanya ada beberapa tujuan, yaitu kita menguji tujuannya adalah kaitannya di keberadaan atau keterjadian. Kemudian ada di kelengkapan, ya, apakah seluruhnya sudah dilengkapi. Kemudian di penilaian, jadi wajar dalam penilaian. Kemudian wajar dalam hak kepemilikannya, jadi investasi yang dicantumkan itu memang betul-betul menjadi hak milik dari klien. Kemudian penyajian dan pengungkapannya, apakah penyajian dan pengungkapannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Nah, lalu bagaimana caranya? Jadi cara yang dilakukan oleh auditor dalam rangka menguji investasi di sini itu yang pertama adalah melaksanakan di prosedur audit awal, ya. Kemudian ada prosedur analitik, ya. Prosedur analitik yaitu pengujian terhadap transaksi rinci, ya. Kemudian pengujian terhadap saldo akun rinci, ya. Dan yang terakhir adalah di verifikasi penyajian dan pengungkapan, ya. Itu adalah di rangka untuk tujuan pengujian substantif terhadap investasi, ya. Lalu apa ya menurut guys, jadi program untuk pengujian substantif terhadap investasi seperti yang disampaikan di dalam rangka untuk tujuan pengujian substantif terhadap investasi itu ada 5, yaitu prosedur audit awal, prosedur analitik, ya, prosedur untuk transaksi rinci, ya, prosedur untuk pengujian terhadap akun rinci, dan verifikasi penyajian dan pengungkapan, ya. Apa saja yang dilakukan oleh auditornya di dalam prosedur audit awal? Jadi ada beberapa hal yang dilakukan, yaitu lakukan prosedur audit awal atas saldo akun investasi yang akan diuji lebih lanjut, yaitu dengan cara mengusut saldo investasi, menghitung kembali saldo, melakukan review terhadap mutasi luar biasa, mengusut saldo akun, ya, saldo awal akun investasi, mengusut untuk posting pengkreditan dan pendebitan untuk akun investasi, dan lakukan rekonsiliasi akun kontrol investasi dalam buku besar ke buku pembantu investasi, ya. Lalu prosedur analitik apa saja yang dilakukan? Jadi prosedur analitik di sini adalah melaksanakan analisa. Biasanya dalam prosedur analitik itu menghitung rasio, ya. Rasio apa saja yang dihitung? Yaitu rasio investasi sementara dengan aktiva lancar, yaitu investasi sementara dibagi dengan total aktiva lancar atau dibandingkan dengan total aktiva lancar. Yang kedua adalah rasio investasi jangka panjang dengan aktiva lancar. Jadi investasi jangka panjang dibagi dengan total aktiva lancar, ya. Rate of return-nya tiap golongan investasi, yaitu pendapatan bunga, ya, dibagi dengan rata-rata investasi golongan investasi tertentu.
Kemudian di prosedur analitik ya, setelah menghitung rasio, yaitu melakukan analisis ya hasil prosedur analitik ya dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri ya, jumlah yang dianggarkan atau data lain. Jadi intinya adalah kita membandingkan ya dengan data-data yang ada di dalam industri, dalam lingkungan industri pasar. Kemudian pengujiannya terhadap transaksi rinci ya, pengujian terhadap transaksi rinci itu ada 7, yaitu periksa dokumen ya, hitung kembali ya pendapatan, hitung kembali laba rugi, hitung kembali laba rugi yang timbul dari transaksi penjualan investasi, periksa dokumen ya, periksa dokumen transaksi ya, periksa dokumen yang mendukung pemerolehan di investasi yang dimiliki ya. Kemudian pengujian terhadap akun rinci itu sendiri ada 8. Pelajari notulen ya, minta daftar surat berharga, kemudian kirimkan konfirmasi tentang surat berharga milik klien ya, lakukan rekonsiliasi antar surat ya, lakukan inspeksi dan pemeriksaan terhadap polis ya, minta informasi mengenai surat berharga, bandingkan metode penilaian investasi, dan bandingkan nilai investasi dengan harga pasar surat berharga ya. Kemudian yang terakhir adalah di verifikasi penyajian dan pengungkapan ya. Di dalam verifikasi penyajian dan pengungkapan di sini itu yang dilakukan oleh auditor adalah periksa klasifikasi surat berharga ya sebagai investasi sementara dan investasi jangka panjang ya. Kemudian ada di periksa investasi jangka panjang mengenai kemungkinan sebagai alat pengendalian perusahaan lain ya. Demikian ya penjelasan singkat dari video saya hari ini, yaitu terkait dengan di auditing 2, yaitu di pokok bahasan, yaitu di pengujian substantif terhadap ya, investasi. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua ya guys. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan komennya ya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.